Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Amsal pasal 28 ayat 22. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan ditimpa kekurangan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Amsal pasal 28 ayat 22. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan ditimpa kekurangan. Tema renungan saat ini adalah milikilah hati yang suka memberi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Daniel Dancer, salah satu orang Inggris yang terkenal pelit, meninggal pada tanggal 30 September tahun 1794. Ia adalah generasi ketiga dari orang pelit. Sifat pelit kakek dan ayahnya menurun kepadanya. Meskipun memiliki tanah dan pemasukan tahunan yang banyak, ia hanya makan sekali dalam sehari. Ia tidur di atas karung dan memakai baju rombeng. Sekali dalam setahun ia membeli baju, itu pun baju bekas. Merasa sayang untuk memakai penerangan, terkadang ia duduk dalam kegelapan. Ia sangat khawatir orang akan merampoknya, sehingga ia memasang perangkap di depan pintu rumahnya, serta menaruh penghalang agar rumahnya lebih aman. Jika keluar atau masuk rumah, ia tidak melalui pintu masuk, melainkan memanjat lewat atas dengan menggunakan tangga. Jika ia pergi, tangga itu akan disembunyikan. Merasa tidak aman untuk menyimpan uang di dalam rumah, ia selalu mencari tempat yang sepi dan gelap untuk menyembunyikan uangnya. Kadang-kadang ia menyembunyikan uangnya di bawah tumpukan pupuk. Pada tahun 1766, saudara perempuannya yang bertugas menjaga serta membersihkan rumahnya jatuh sakit hingga sekarat. Tetapi ia menolak untuk memanggil dokter dengan berkata, "Mengapa aku harus memboroskan uangku untuk menghalangi kehendak yang di atas? Jika memang waktunya sudah tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dia dari kematian." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seperti Daniel Dancer, di dunia ini tidak sedikit orang yang memandang uang dan kekayaan sebagai sesuatu yang lebih berharga dari segalanya. Begitu berharganya kekayaan tersebut dalam penilaian sebagian orang, sehingga mereka merasa sayang untuk mengeluarkannya meskipun untuk hal yang sangat penting. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya untuk tolong-menolong, peduli, dan suka memberi. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang kikir, yang tangannya selalu tergenggam, alias tidak mau memberi. Memberi adalah tantangan paling berat bagi orang kikir.
karena ia berpikir bahwa dengan memberi, maka hartanya akan berkurang. Ini adalah prinsip yang sangat bertolak belakang dengan firman Tuhan pada Pengkhotbah 11 ayat yang pertama, yang berbunyi, "Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu." Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarilah bahwa semua berkat yang kita dapatkan adalah pemberian Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya sesuai dengan kehendak-Nya. Jika berpatokan pada kebutuhan hidup yang kian hari kian bertambah, maka kita tidak akan pernah bisa memberi. Tetapi kita pasti bisa memberi jika kita memutuskan untuk melakukannya. Mari kita bangun karakter murah hati supaya kita dapat berbagi dengan sesama, karena sikap murah hati merupakan bagian dari tindakan kasih kita terhadap sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hati yang mau memberi dan mau menolong sesama melalui apa yang Engkau percayakan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi perpanjangan berkat-Mu bagi sesama kami. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga kesulitan yang dialami dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Engkau berkenan hadir untuk menolongnya. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, kami ingin serahkan untuk seluruh rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan juga ketekunan kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mendatangkan sukacita tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang Maha Baik, kami teringat untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasih untuk memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, para pejabat pemerintahan. Berikanlah hati yang melayani masyarakat, jauhkan dari tindakan menyalahgunakan jabatan, agar dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.